Bakti seorang anak kepada kedua orang tua senantiasa menjadi utang manusia selama ruh masih berada pada jasadnya, selama jantung masih berdetak, selama nadi masih berdenyut, dan selama napas masih berembus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita untuk kembali berjumpa. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pembahasan kita kali ini yaitu mengenai doa untuk kedua orang tua. Pendengar yang budiman, kehadiran orang tua sangatlah memberi ketenangan, cinta, serta kasih sayang tersendiri yang bersemi di hati segenap insan yang berakal. Mereka biarkan kesedihan dan keletihan demi senyuman buah hatinya. Mereka curahkan segenap pengorbanan demi kebahagiaan sang buah hati. Mereka adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mereka adalah sekotak permata paling berharga, sekeping emas termahal yang dapat mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan bahwa pada masa kekuasaan Al-Abbasiyah, ada seorang laki-laki mendatangi rumah seorang wanita. Lalu ia mengetuk pintu dan memintanya melunasi utang. Perempuan itu menampakkan ketidakmampuannya untuk melunasi utang, sehingga orang itu marah dan memukulnya lantas pergi. Kemudian dia datang sekali lagi menemui wanita tersebut. Akan tetapi kali ini yang membukakan pintu adalah anak laki-laki dari wanita itu. Tamu itu menanyakan di mana ibunya. Anak tersebut menjawab, "Ibuku pergi ke pasar." Laki-laki itu menyangka bahwa anak tersebut berdusta, sehingga ia memukul anak itu dengan pukulan yang tidak begitu keras. Tiba-tiba ibunya muncul dan melihat laki-laki itu memukul putranya, maka ia menangis sejadi-jadinya. Laki-laki itu bertanya kepadanya, "Aku tidak memukulnya dengan keras. Mengapa engkau menangis? Padahal kemarin aku memukulmu lebih keras, tetapi engkau tidak menangis." Sang ibu menjawab, "Kemarin engkau memukul kulitku, dan sekarang engkau memukul hatiku." Laki-laki tersebut terharu dan memaafkannya, serta bersumpah untuk tidak menuntut utangnya lagi semenjak itu. Masya Allah, subhanallah, itulah kasih sayang orang tua kepada anaknya. Maka sungguh disayangkan jika kasih sayang mereka kita balas dengan kedurhakaan. Sebagaimana ungkapan yang sering kita dengar, air susu dibalas dengan air tuba. Terkadang sebagian kita beranggapan bahwa kewajiban berbakti kepada kedua orang tua telah usai ketika orang tua telah wafat. Jika memang demikian, alangkah bakhilnya diri kita. Alangkah singkatnya bakti kita kepada orang tua yang telah mengasuh kita dengan penuh kasih sayang, yang telah mengorbankan siang dan malamnya untuk kebahagiaan sang anak. Seseorang yang telah mengucurkan banyak air mata dan keringat untuk kebaikan sang anak, lantas apakah balas budi kepada mereka akan berakhir seiring berakhirnya kehidupan mereka? Ketahuilah pendengar, bahwa saat setelah wafat adalah saat di mana kedua orang tua paling membutuhkan bakti anak-anaknya.
yaitu ketika mereka telah memasuki alam barzakh. Mereka sangat membutuhkan doa yang baik dan permohonan ampun melalui seorang anak untuk mengangkat kedua telapak tangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Hakim rahimahullah meriwayatkan bahwa seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa sesuatu sebagai baktiku kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, engkau mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, memuliakan teman keduanya, dan silaturahmi yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya." Begitulah pendengar, bakti seorang anak kepada kedua orang tua senantiasa menjadi utang manusia selama ruh masih berada pada jasadnya, selama jantung masih berdetak, selama nadi masih berdenyut, dan selama napas masih berembus. Oleh karena itu, sangat keliru jika ada orang yang beranggapan bahwa baktinya telah usai ketika orang tua telah wafat. Bakti seorang anak kepada kedua orang tua senantiasa menjadi utang yang harus ditunaikan sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sangat membutuhkan doa yang tulus serta permohonan ampun, sehingga mereka mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karenanya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga." Lantas ia bertanya, "Wahai Rabb, mengapa aku mendapatkan ini?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Karena permohonan ampunan anakmu untukmu." Dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3 perkara: anak saleh yang mendoakannya." Dan di antara ciri orang yang soleh adalah senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kita untuk berdoa bagi kedua orang tua kita. Di antaranya adalah dalam surat Ibrahim ayat yang ke-41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, sayangi kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidikku di masa kecilku. Dan juga doa-doa yang lainnya. Pendengar yang budiman, doa ini hanya boleh diucapkan bagi orang tua yang berstatus muslim. Sedangkan jika orang tuanya bukan muslim, maka kita tidak perlu mendoakannya. Karena para ulama telah sepakat bahwa orang tua yang kafir tidak boleh didoakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-113 yang artinya, tidaklah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Demikianlah pendengar budiman, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.